Karena kalau kita jadi pejabat kan, saat jadi pejabat itulah kita bisa membantu orang banyak. Tapi kalau kita tidak bisa menjadi pejabat, kita membantu hanya 1-2 orang. Tapi kalau kita menjabat, memimpin, maka bisa membantu orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back bersama saya Abdul Aziz di SMSI Oki Podcast. Kali ini saya kedatangan seorang tamu. Tamu katakanlah istimewa. Seorang YouTuber yang berasal dari Ogan Ilir yang punya kisah hidup ataupun perjalanan hidup yang panjang. Ini dia, Bung Herian SEMM. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah, baik dan sehat. Sehat. Bung Herian, saya panggil Bung Herian aja iya. ya. Biar ada suatu keakraban bagi kita. Iya, siap. Sebelum kita berbicara lebih jauh terkait perjalanan hidup Bung Herian sampai menjadi seorang YouTuber, tolong dong kenalkan dulu. Rekan saya Abdul Aziz sudah ketemu hari ini. Saya ini tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di Desa Serijabo. Alhamdulillah hari ini kita sudah lama tidak ketemu ya. Jadi lama sekali. Jadi rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, kami ini dulunya satu kantor, satu perusahaan. Tapi sekarang sudah beda. Beliau sudah ada perusahaan sendiri, saya juga sudah ada perusahaan sendiri. Tapi beliau ini kayaknya tambah maju. Wah, sukses ya. Amin. Jadi tepatnya di Desa Serijabo. Serijabo, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir. Iya. Bung Herian, sebelum kita berbicara masalah YouTuber, perjalanan rekam jejak Anda yang pernah saya ketahui. Oh iya. Anda berasal dari Kabupaten Lahat ya? Oh iya. Ya, Anda berasal dari Kabupaten Lahat. Terus hijrah ke Kabupaten Ogan Ilir. Betul. Untuk artinya mencari nasib lah. Iya. Istilahnya arti untuk merubah nasib Anda yang ada di Kabupaten Lahat. Anda pernah sebagai seorang LSM. Anda juga pernah berprofesi sebagai wartawan. Dan pernah saya dengar Anda jadi kades. Di tahun 2016 sempat Anda mencalonkan diri sebagai kades di Desa Serijabo. Apakah benar itu? Betul sekali. Kisah perjalanan ini namanya perjalanan hidup. Kita tidak tahu ke depannya, tapi kita hanya berencana. Saya sudah tinggal di OI sudah puluhan tahun. Memang asalnya dari Lahat, tapi tinggal di Ogan Ilir itu sudah puluhan tahun. Kemudian pada saat itu saya aktif di dunia pers, kemudian LSM. Jadi kita aktif terus membantu masyarakat. Tiba-tiba masyarakat ini mencalonkan, meminta saya untuk maju sebagai kepala desa. Padahal terus terang saja sedikit pun tidak ada niat saya pada waktu itu untuk menjadi kepala desa. Dan tidak ada niat sedikit pun untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Tapi atas permintaan tokoh masyarakat, salah satu tokoh haji tapi beliau sudah meninggal, almarhum, beliau meminta saya untuk maju sebagai kepala desa. Kemudian saya berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, maka saya memutuskan untuk maju sebagai kepala desa. Sebagai kepala desa. Nah, pada saat itu alhamdulillah terpilih dengan suara memuaskan. Hampir 80%. 80% suara yang kita raih pada saat itu. Padahal Anda bukan penduduk asli Serijabo. Yang penduduk asli Serijabo adalah istri Anda. Betul. Saya bukan penduduk asli, tapi yang penduduk asli itu adalah istri. Nah, terus di 2016 kata Bung Herian terpilih dengan suara yang memuaskan. Tapi secara politik saya pernah membaca suatu berita bahwasanya Anda dilaporkan
oleh lawan politik Anda ketika Anda sukses memenangkan Pilkades pada waktu itu, dilaporkan karena katanya Anda menang itu karena gara-gara money politik lah. Seperti itu. Apakah benar? Jadi begini. Pada saat itu yang dilaporkan itu bukan saya. Oh, bukan Anda? Bukan, yang dilaporkan itu adalah panitia. Jadi partner-partner calon kepala desa yang kalah itu menggugat ke pengadilan Petun. Yang digugat itu adalah pertama itu masalah panitia dengan segala macam alasan. Kemudian juga digugat SK Bupati. Tuntutan mereka ke Petun untuk mencabut SK pengangkatan atas nama Rian pada saat itu. Jadi yang digugat itu, yang dilaporkan oleh pihak penggugat itu bukan saya, tapi yang digugat itu yang terakhir adalah SK Bupati. SK Bupati. SK Bupati. Jadi SK Bupati yang digugat masalah. Jadi yang digugat oleh partner saya itu adalah SK Bupati, bukan saya. Bukannya Bung Herian selaku bukan. Selaku kepala desa terpilih pada waktu itu. Bukan. Jadi yang digugat itu SK Bupati. Terus kembali ke kepala desa nih. Anda seorang LSM. Anda juga pernah berprofesi sebagai wartawan. Dan saya dengar juga sebagai pimpinan redaksi salah satu media di Kabupaten Ogan Ilir. Nah, kenapa Anda tergiur, Anda ingin menjadi kepala desa sebenarnya? Jadi sebenarnya begini. Memang betul sampai saat ini saya masih sebagai aktif di dunia lembaga swadaya masyarakat. Saya juga sampai saat ini masih juga aktif sebagai di dunia pers. Salah satu pimpinan redaksi, salah satu surat kabar. Kemudian saya juga tercatat sebagai anggota PWI, masih aktif sampai saat ini. Sebenarnya itu tadi yang saya sampaikan. Dari awal saya tidak ada niat sama sekali untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Tapi karena animo dari masyarakat sangat sangat memberikan dukungan support, sehingga ada yang hadir membawa beras, kemudian sembako, bantuan segala macam untuk maju itu, maka saya terkesima melihat dukungan masyarakat pada saat itu. Ya saya sudah memutuskan musyawarah dengan keluarga untuk maju sebagai kepala desa. Saya bertekad bahwa ya kalau saya jadi, ya disinilah kesempatan kita untuk berbuat kepada masyarakat. Karena kalau kita jadi pejabat kan, saat jadi pejabat itulah kita bisa membantu orang banyak. Tapi kalau kita tidak menjadi pejabat, kita membantu hanya 1-2 orang. Tapi kalau kita menjabat, memimpin, maka bisa membantu orang banyak. Ya artinya Anda ingin berbuat. Betul. Untuk berkeinginan untuk jadi kepala desa ataupun dihendakkan masyarakat adalah ingin untuk berbuat. Nah, terus apa saja yang sudah Anda lakukan selama Anda menjabat kepala desa 4 tahun, 5 tahun di jalan? Kepala desa itu ada tugas-tugas. Kalau kita bilang ada urat nadi desa. Urat nadi desa itu dokumen yang harus kita kuasai ada beberapa. Di antaranya kepala desa itu harus mempunyai tugas pokok. Misal, kalau kita jadi kepala desa ini kan tidak begitu habis dilantik kita duduk saja. Ya. Kita berdiam diri saja, Harus kemudian banyak berbuat lah, harus banyak berbuat. Nah, kalau kita sudah menjadi kepala desa, harus ada hal-hal yang harus dikuasai, hal-hal yang saya maksud di sini, suatu tugas yang harus dilaksanakan. Misal, kepala desa itu harus wajib tahu yang namanya RPJMdes. Nah, jadi kalau kepala desa tidak bisa menguasai RPJMdes, nah ini alamat. Kemudian ada yang namanya RKPdes, ada yang namanya APBdes, ada yang namanya RAP, ada yang namanya SPJ. Nah, semua dokumen-dokumen ini harus dikuasai oleh salah satu kepala desa. Harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ini urat nadi. Iya. Jadi kalau kita tidak menguasai yang saya sebutkan tadi,
program yang akan datang pasti berantakan. Nah, oleh karena itu, sebagaimana yang pernah saya lakukan, saya berpedoman dengan dokumen-dokumen itu. Kemudian di dokumen itulah kita laksanakan program-program ke depan. Misal, saya menjadi kepala desa, program apa saja yang sudah dilakukan. Kita dituangkan di dalam RPJMDes. RPJMDes itu program kita selama menjadi kepala desa 6 tahun. Iya. Jadi apa saja yang akan kita laksanakan selama kita 6 tahun itu menjadi kepala desa. Misalnya, begitu kita dilantik, kita ada visi dan misi, ada program. Misalnya selama 6 tahun ada 600 kegiatan. Kegiatan. 600 kegiatan itu tidak bisa dilakukan hanya dalam 1 tahun. Tidak bisa dilakukan hanya 1 anggaran. Artinya kita krediti 600 kegiatan, kita krediti 100. Berarti tahun pertama 100. Nah, tahun pertama 100 kegiatan itulah dituangkan dalam RKPDes. Kemudian masukkan APBDes. Kemudian tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sampai tahun ke-6. Nah, itu adalah kegiatan. Kembali ke pertanyaan Lebong Ajis tadi, banyak sekali yang sudah kita lakukan. Pertama apa? Ada beberapa kampung dan RT saya itu belum ada listrik. Listriknya tuh ada, tapi kabelnya mengkhawatirkan. Kabelnya ini mampir ke pohon mangga, pohon rambutan. Semrawut lah. Ya. Misalnya nggak ada secara khusus dari pihak PLN mungkin instalasi tiang lah seperti itu. Jadi masyarakat tuh masih nyomot-nyomot dari rumah ke rumah. Betul. Jadi selama ini mereka ini meterannya satu di jalan lintas. Nah, 1 meteran, kemudian kabelnya ini jauh ke belakang. Berbagi banyak orang. Nah, berbanyak orang. Jadi 1 meteran itu 10 kakak. 10 kakak. Sehingga betul 1 kakak. Lampunya juga redup. Jadi mereka ini tidak bisa menyalakan televisi, apalagi mau setrika pakaian atau kegiatan-kegiatan lain, sehingga mengkhawatirkan. Nah, saya melihat masyarakat kehidupan seperti itu, maka saya bertekad bagaimana bahwa masyarakat ini harus ada kehidupan yang lebih baik, yaitu listrik. Maka kita usulkan, kita ajukan ke PLN Pusat. Alhamdulillah, wah ini sudah dipasang saat ini, sudah bagus. Tiangnya sudah tiang besar, kabelnya kabel Indo, ada gardunya segala macam. Persis sama seperti jalan di pinggir jalan lintas. Jalan raya. Selama Anda menjabat kepala desa, tentunya banyak hal-hal positif yang sudah Anda lakukan untuk masyarakat. Apakah ada prestasi-prestasi di sini? Sebenarnya kalau prestasi ya banyak juga. Kita Desa Serijabo, saya mendapatkan predikat kepala desa terbaik se-Sumatera Selatan. Sumatera Selatan luar biasa. Ya. Itu guys, ini salah satu kepala desa yang mendapat predikat terbaik di Sumatera Selatan, Herian. Ini katakanlah mantan kepala desa Serijabo pada masanya. Lanjut, Bung. Kepala desa terbaik 1 se-Sumatera Selatan kategori kepala desa inovatif. Inovatif itu berkreasi ya, berkreasi, inovasi dan kreatif. Kemudian kita mendapat penghargaan AMPL Award 2020. Kemudian kita dapat penghargaan dari BPS, Badan Pusat Statistik, tentang sensus penduduk online. Itu yang saya ingat, tapi masih banyak lagi penghargaan yang lain. Inilah yang kita capaikan. Kemudian kita diberikan kesempatan kemarin berdialog dengan Bapak Presiden secara langsung di hadapan ribuan orang. Anda langsung ke Istana Negara? Bukan ke istana. Di suatu tempat. Tapi narasumbernya Bapak Presiden langsung. Bapak Presiden Jokowi. Langsung itu disaksikan oleh ribuan orang. Bukan kami berdua sama Pak Presiden. Kita berdialog langsung dengan Pak Presiden, itu disaksikan oleh ribuan orang dan pejabat-pejabat, termasuk Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Mandiru, Pak Bupati Yoga Nilir, ya termasuk pejabat-pejabat yang lain itu menyaksikan. Kemudian
Setelah itu kita juga dipercaya berdialog dengan 3 menteri. Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, kemudian satu lagi Menteri Desa. Sebentar, Bung Aryan, Anda diundang ke sana itu mewakili Sumatera Selatan. Kita diundang itu semuanya diundang. Seluruh kepala desa. Seluruh kepala desa diundang. Tapi kita diberikan kesempatan untuk berdialog pada saat itu. Cuma Anda yang terpilih untuk berdialog dengan Betul. Pak Jokowi pada waktu itu dari Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan. Luar biasa, guys. Luar biasa, guys. Ini katakanlah wajar beliau ini mendapat penghargaan salah satu kades yang inovatif. Karena beliau pernah diajak ke Jakarta dan berbicara langsung. Salah satu kades di Sumatera Selatan yang bertatap muka langsung dan berdialog langsung dengan 3 menteri dan Presiden Jokowi kita. Lanjut, Pak Aryan. Jadi itu diantaranya yang sudah kita lakukan, ya banyak sekali sebenarnya. Kemudian kita mengajukan untuk pengedaman. Pengedaman itu sebenarnya kita memikirkan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Artinya kita membangun itu memikirkan kehidupan masyarakat itu yang akan dilaksanakan 10 atau 20 tahun yang akan datang. Artinya kita tidak memikirkan pembangunan itu hanya tahun ini. Seperti pengedaman. Pengedaman itu sebenarnya cita saya waktu itu, kita akan buat pengedaman, kemudian di atasnya itu kita buat jalan untuk tempat rekreasi. Nah, akan kita dirikan pondok-pondok di pinggir itu untuk wisata kuliner. Jadi rencana semula. Selain mengedam daratan, kemudian kita membuat wisata kuliner. Pondoknya itu berbagai macam jualan. Mungkin misalnya pondok warna kuning jualannya jagung rebus, kemudian sebelahnya pondoknya atapnya hitam itu jual pempek panggang, kemudian sebelahnya lagi pondok warna hijau jualan bakso, sehingga dari start sampai akhir maka semua warga punya jualan semua dengan alasan dengan syarat jualan tidak boleh sama. Jadi menghidupkan UMKM desa lah intinya. Pada waktu itu tujuan Anda untuk mengusulkan pengedaman bantaran sungai yang ada di Desa Srijabo. Betul. Jadi kita rencana awal itu untuk menghidupkan UKM, karena disitulah kita membina UKM masyarakat. Karena masyarakat ini, saya pernah ditanya pada saat itu, Pak Herian, apa cita-cita Anda untuk menjadi kepala desa? Saya ingin meningkatkan pendapatan masyarakat, Pak. Pendapatan masyarakat, salah satu profesor pada saat saya kuliah S2, bagaimana cara Pak Herian meningkatkan pendapatan masyarakat? Coba tolong jelaskan. Pada saat itu bingung juga. Saya bingung juga saat itu. Ya betul ya. Karena kita ini, kata profesor, salah satu profesor dosen saya, tidak bisa hanya ngomong saja. Saya akan berjuang meningkatkan pendapatan masyarakat. Tapi ketika ditanya bagaimana caranya, nah ini pas kita masuk bagaimana caranya, inilah harus detail, harus rinci. Apakah kita ini memberi uang kepada masyarakat, uang kita pribadi, atau dikasih uang siapa? Betul-betul terinci. Betul-betul terinci. Punya program yang betul-betul nantinya untuk memberikan suatu kehidupan yang layak lah bagi masyarakat. Betul. Nah, artinya saya ditanya, bagaimana caranya, Pak? Tadi kan slogannya mau meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, sekarang saya tanya, kata profesor, bagaimana caranya? Nah, setelah saya pelajari, misalnya kita mayoritas petani. Petani ini kalau kita bina, biasanya hasil 1 ton dengan pupuk, dengan penggalian tanah yang bagus, pengelolaan tanah, sehingga 1 ton menjadi 2 ton. Itu meningkat artinya. Ya. Kemudian UKM misalnya di desa saya itu ada semacam tenun. Tenun ini kan kita bantu misalnya ada mesin cetak manual. Nah, itu satu mesin. Misalnya satu mesin 100.000 misalnya. Hasilnya menghasilkan tenun misalnya 3 lembar hasil tenun kain. Kain sarung misalnya 3 lembar. Nah, kita tambah 1 lagi dengan bantuan misalnya melalui BUMDes. 1 lagi berarti sudah 2 mesin. Nah, biasanya dia menghasilkan 5 lembar. Kita kasih 1 lagi mesin berarti 10 lembar. Nah, kemudian kita lihat lagi kalau dia maju, kita tambah lagi 1 mesin lagi berarti 3.
Artinya penghasilan selama ini 5 lembar, kita kasih 3 mesin berarti 15 lembar per bulan. Yang biasanya misalnya 100.000 per lembar, ini contoh ya, ya karena tidak ada songket yang 100.000. Misalnya 1 juta katakanlah 1 lembar, kalau 5 lembar ikut 5 juta. Biasanya 5 juta penghasilan per bulan, dengan adanya 3 mesin, 5 kali 3, 15, berarti 15 juta per bulan. Nah inilah salah satu kegiatan rinci yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Begitu Bung Ajis. Dari penjelasan Bung Herian selama menjabat kepala desa dari 2016 sampai katakanlah 2021 ya. Ya. Artinya sudah banyak yang diperbuat oleh Bung Herian sebagai kepala desa. Ketika Anda mencalonkan diri sebagai kepala desa Serijabo pada tahun 2022, tepatnya tanggal 15 Oktober, pemilihan serentak kemarin. Nah, Anda salah satu calon dari 5 calon yang mencalonkan diri. Kenapa? Kalau kita pikir-pikir, kejadian ini Anda tidak terpilih. Padahal, ya kita sudah berbuat banyak lah untuk masyarakat. Artinya sudah kinerja kita selama sekian tahun untuk berbuat sebagai kepala desa itu sudah dirasakan oleh masyarakat. Nah, kenapa kok masyarakat tidak berpikir hal positif seperti itu sehingga Anda pemilihan yang kedua tidak terpilih gitu, Bung Herian? Coba jelaskan, Bung Herian. Jadi rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, kayaknya Bung Ajis ini getol sekali ya membahas masalah kades ini. Mungkin karena mereka dari media juga. Sangat menarik, sangat menarik masalahnya. Kayaknya membahas soal kades ini manis sekali seperti ini. Baik Bung Ajis, jadi seperti ini. Sebenarnya kalau saya menyikapi, saya mengambil kesimpulan itu bukan rezeki. Memang misalnya pada saat pelaksanaan ada peristiwa A, peristiwa B, C sampai Z segala macam, itu hanya perantara saja. Namun saya tetap berpedoman kepada keyakinan saya bahwa itu adalah salah satu salah satu cara Tuhan. Ya, fenomena hidup lah. Salah satu cara Tuhan untuk belum merestui. Nah, kalau kita sebutkan dari A sampai Z, banyak sekali. Banyak sekali. Mungkin asalnya si A ini mau mendukung kita, kemudian akhir-akhir misalnya pindah dukungan. Ini kan gara-gara rencana Tuhan digerakkan oleh Tuhan. Tapi begini Bung Herian, makanya saya tanya, masyarakat Anda kurang inspiratif lah untuk menempatkan diri Anda sebagai kepala desa di periode kedua. Karena saya dengar cerita kepala desa yang lain, mereka merasa kehilangan Anda tidak terpilih kembali sebagai kepala desa. Baik kepala desa yang baru terpilih ataupun kepala desa yang sudah menjabat dan terpilih, mereka merasa kehilangan. Karena apa menurut mereka? Bung Herian adalah salah satu kepala desa yang menjadi panutan mereka. Bung Herian adalah ketua forum kepala desa se-Kabupaten Ogan Ilir. Artinya Bung Herian ini menurut mereka bukan menurut versi saya. Mereka berbicara, pernah saya bertanya-tanya ini ke salah satu ataupun 2 orang, 3 orang kepala desa yang terpilih. Mereka sangat menyesalkan dan menyayangkan Anda tidak terpilih untuk kedua kalinya sebagai kepala desa Serijabo. Itu tadi saya bilang, mereka merasa kehilangan ini karena tidak ada tempat untuk mengadu, untuk berkomunikasi. Karena prestasi-prestasi yang sudah Anda dapat sebagai kepala desa Serijabo selama menjabat 6 tahun sebelumnya. Ini yang mereka sesalkan. Bagaimana pendapat Anda terkait hal-hal seperti ini? Sebenarnya saya orangnya biasa-biasa saja. Mungkin kalau mereka berpendapat seperti itu, ya mungkin sah-sah saja. Namun kalau saya tidak merasa tidak merasa lebih, tidak merasa di atas mereka, tapi perasaan saya biasa-biasa saja. Mungkin saja mereka beranggapan seperti itu, namun perasaan saya biasa saja. Tapi memang kita ada semacam ikatan kekeluargaan seperti di forum kepala desa. Ya silakan lihat sendiri oleh anggota-anggota dari forum kepala desa itu sendiri.
Itu tidak dibuat-buat, kita laksanakan seperti itu. Kemudian di tengah masyarakat, yang jelas itu kita sudah berbuat. Sudah berbuat. Saya kira Bung Haji sudah tahu kalau pemilihan itu, saya yakin Bung Haji sudah tahu bagaimana cara di lapangan. Tapi itu tidak bisa kita sebutkan di sini. Nah, inilah yang merusak demokrasi, merusak demokrasi. Namun saya berbangga, saya sudah bisa membuktikan. Saya bisa membuktikan orang lain yang tidak bisa membuktikan. Betul. Nah, jadi saya bangga itu. Yang saya lakukan itu, ada beberapa yang saya lakukan, orang lain tidak bisa melakukan. Belum tentu orang lain untuk bisa untuk berbuat seperti itu. Seperti itu. Jadi saya berbangga. Jadi kalau saya belum beruntung kali ini, saya tunjukkan. Nah, makanya kemarin saya itu berharap kepada partner-partner, baik itu di desa saya maupun desa-desa lain, kita tunjukkan pada saat kita kalah. Dalam dalam kompetisi. Jadi saya begitu melihat hasil suara saya kalah, langsung saya sampaikan, saya ucapkan selamat kepada yang menang dan saya akan mendukung yang menang. Apapun kemenangan itu ditempuh dengan cara apapun, saya akui mereka menang. Nah, maksud saya itu ya mereka yang lain itu harus seperti itu. Jangan ketika jangan ketika saya menang mereka ribut-ribut. Ini harus dicamkan. Kita berkompetisi itu harus sehat. Gitu. Betul. Jadi intinya walaupun Anda kalah di dalam pertarungan Pilkada Sirijabo, Anda siap mendukung kepala desa terpilih ke depannya. Betul. Jadi itu sudah saya sampaikan beberapa menit setelah suara itu diumumkan. Beberapa menit suara itu diumumkan, maka saya langsung siarkan melalui media sosial, melalui masyarakat. Seluruh pendukung saya ucapkan terima kasih. Kepada panitia saya ucapkan terima kasih. Dan saya mendukung calon yang menang. Kemudian saya menerima dengan logo kemenangan itu. Jadi itu sikap saya. Baik, Bung Herian. Kita tinggalkan dulu. Terkait kepala desa. Kembali ke perjalanan Bung Herian. Ini kita sudah terobsesi dengan kepala desa. Betul. Sangat menarik sebenarnya ini untuk dibahas lebih lama. Feedback nih, Bung Herian, dari perjalanan karir Anda. Katakanlah Anda sekarang sudah menjadi seorang yang sukses. Amin. Tapi pepatah mengatakan, Bung Herian, ini pepatah mengatakan, ketika Anda sukses, jangan kesombongan Anda jadikan untuk melupakan masa lalu. Betul. Ini yang harus kita pegang. Betul. Sebelum Anda terjun ke dunia LSM, ke dunia PES, kepala desa, bahkan di organisasi lainnya, saya pernah dengar cerita nih, Anda sebagai pemain film dulu di Jakarta. Benar itu, Bu? Betul. Jadi dulu saya setelah selesai kuliah itu memutuskan untuk merantau ke Jawa. Jadi saya ikut sepupu pernah di Surabaya pada saat itu. Kemudian sepupu saya itu pindah karena dia adalah salah satu ASN. Kemudian pindah ke Jakarta, saya juga ikut pindah ke Jakarta. Saya tinggal bersama sepupu saya itu lama. Jadi tinggal dengan sepupu itu bukan saya sendiri. Itu ada sepupu-sepupunya yang lain, ada sekitar 5 orang di Jakarta. Mudah-mudahan sepupu saya di Jakarta menyaksikan ini ya. Di Jakarta itu, jadi kami 5 orang itu laki-laki semua, laki-laki, remaja. Mohon maaf, makannya kuat-kuat semua. Itu tapi Anda di Jakarta tahun berapa? Di Jakarta. Tahun berapa lah kira-kira? Masih ingat, Bung? Saya ingat tuh tahun 2003. 2003. Jakarta. Waktu pas main film itu. Main film. Jadi saat itu di tempat sepupu saya itu makannya kuat-kuat, tapi kami 5 orang itu satu pun tidak ada yang bekerja. Jadi sehingga pengangguran semua. Pengangguran semua 5 orang ini di Jakarta itu. Bayangkan hidup di Jakarta 5 orang laki-laki, lagi gagah-gagahnya makan, minum, kemudian yang menanggung makan minum ya sepupu yang tadi. Yang satu tadi. Ya. Tapi bukan berarti kami tidak mau bekerja. Ini sudah mati-matian cari kerja orang 5 ini. Jadi ada pengalaman Bung Ajis. Karena
orang-orang di sekitar kami itu, tetangga itu, begitu pagi hilang dalam arti ya berangkat kerja, ya kami masih ngumpul. Nah, suatu hari kami berkumpul rapat orang 5, kakak sepupu sudah kerja. Kita ini kok kumpul-kumpul, orang kerja semua, ada orang di rumah ini. Jadi kita sepakat pagi hilang, nggak tahu kemana, pokoknya hilang, jangan kumpul-kumpul. Alasannya apa? Tidak enak dilihat oleh tetangga. Jadi Bung Ajis, kami begitu pagi menghilang, nggak tahu kemana kawan-kawan. Saya menghilang, mungkin duduk-duduk di pinggir jalan, mungkin baca koran segala macam. Nah, pada saat itu saya baca koran, lagi duduk di pinggir jalan, saat menghilang itu ada lowongan untuk main film. Nah, saya sempat mikir, tampang seperti saya ini mau jadi bintang film, orang dusun, kota Jakarta juga belum tahu, jadi semacam jauh lah. Nah, itu kan. Tapi saya sampaikan setelah kakak sepupu saya pulang, ini kak ada main film. Tidak masuk nih kau tuh main film. Jadi, tidak usahlah. Pasti tidak terima. Oh iyalah kak. Tapi di situ diutamakan yang bisa bela diri. Nah, karena bisa bela diri sedikit-sedikit, ya sudah. Kata kakak, ya silakan coba aja dulu. Bung Herian punya kemampuan bela diri pada waktu itu ya? Pada waktu itu. Jadi kemudian saya memberikan lamaran. Masukkan lamaran. Pada saat itu diundang di gedung SCTP di Kebun Jeruk, lantai berapa? Lupa, lantai 5 apa lantai berapa itu? Di SCTP. Di SCTP, gedung SCTP Jakarta Barat. Di situ testingnya di situ. Nah, saat itu saya ditanya, Bung Herian bisa bela diri? Kita ini kan kalau orang dusun gitu kan lah, menyampaikan bisa itu seolah-olah kita ini sombong. Jadi tidak mau kita walaupun bisa kita katakan bisa. Jadi saya tidak mau menyampaikan saya bisa. Saya bilang gini, sedikit-sedikit. Apa kata itu? Kalau sedikit-sedikit keluar. Di sini harus bisa. Kalau sedikit-sedikit Bapak keluar. Nah, saya berpikir kalau dibilang sedikit kita tidak terima, kita bilang bisa, nanti dikatakan orang sombong. Ya terpaksa kita bilang, ya bisa. Ya kalau bisa, ya masuk ke ruangan. Nah, itu salah satu sejarah pertama kali bintang film, pemain film. Setelah di sebelahnya itu, kapan masuk di ruangan itu, ceweknya cantik-cantik. Cowoknya ganteng-ganteng. Jadi sempat minggir. Kita merasa orang kampung. Orang kampung datang ke Jakarta. Datang ke Jakarta. Nah itu, jadi minder. Tapi setelah testing, kita masuk kan. Nah itu waktu itu tidak salah filmnya Jaka Tingkir. Pernah di Jaka Tingkir? Jaka Tingkir. Luar biasa. Pernah Jaka Tingkir. Kemudian ada film lagi, Hati di Atas Pelangi. Nah, itu bintang filmnya Atala Riksa. Nah, pada saat itu body saya ini sama dengan Atala Riksa, tingginya sama, terus besarnya sama. Pakaian saya ini sama seperti Atala Riksa. Kalau jungkir itu saya. Tapi mukanya ya muka dari peran pengganti lah ya. Peran pengganti. Ya. Sudah berapa lama Bung Herian menjadi pemain film di Jakarta pada waktu itu? Lama ya, tahunan juga. Tahunan. Terus kalau tidak salah waktu itu ada honornya itu. Ada honornya 25.000. 25.000. Satu kali main apa gimana? Satu kali main. Satu kali main. Nah, satu kali main. Satu kali peran gitu. Satu kali peran itu 25.000. Jadi pada saat itu dapat uang 25.000 di Jakarta, luar biasa senangnya itu. Selama ini jadi sebelumnya pengangguran, ini dapat uang 25.000. Terus saya waktu itu pertama kali ikut main film itu, ya kita kan dari kampung. Begitu
datang ke lokasi, kan dikasih tahu oleh Astrada, Ya. asisten sutradara. Datang di lokasi syuting, yang sering sekali kalau film laga itu di Studio Alam TPRI Depok. Oh, itu tempat laga ya. Nama tempat film laga di situ. Hampir semua film di situ semua. Di Studio Alam. Jadi studio tapi alam, ada hutan. Iya, iya. Hutan tapi semuanya di situ syutingnya. Jadi kami main di situ, Studio Alam Depok, TPRI. Nah, pada saat itu hadir pertama kali. Begitu saya jumpa Astrada, di sinilah katanya tempat kita syuting. Nanti kita latihan, ada tag, ada segala macam, harus dihafal. Ya dikasih tag. Silakan, Bang Herian, dihafal dulu. Ya saya. Karena kita baru pertama kali, saya ini tidak melihat tag ini. Saya lihat yang artis-artis di sini, waduh, bagus-bagus artis ini. Jadi artis-artis ganteng-ganteng. Kita selama ini kan lihat di televisi. Iya. Nah, pada saat itu kita saksikan secara langsung. Baik itu perempuan maupun laki-laki, cantik, ganteng semua. Jadi sehingga pada saat kita lirik-lirik kiri kanan, dipanggil Astrada. Bung Herian, sudah hafal? Belum. Waduh, langsung dimarah. Nah, ini kayak kampung benaran, apa? Seperti orang kampung benaran katanya. Di sini mau ikut syuting, apa mau lihat-lihat artis? Saya bilang, itu Bang, mau ikut syuting. Ya hafal kan? Kalau tidak, ya sudah keluar. Kami sini waktunya sangat apa? Mepet, sangat singkat, seperti itu. Ini pengalaman. Ya, sebenarnya malu-malu juga kita waktu itu kan dari kampung lihat artis dekat. Ya jaraknya dekat, duduk ngobrol makan bersama kan. Iya. Nah itu salah satu pengalaman. Kok kenapa nggak sampai jadi artis terkenal itu Bang Herian? Sedangkan ini kan suatu permulaannya sudah baik lah untuk meniti karir ataupun mencari kesempatan untuk peningkatan taraf hidup ataupun untuk memajukan suatu hal-hal yang belum pernah Bung Herian alami. Kenapa kok sampai putus di tengah jalan ya? Sorry. Jadi main film itu pada saat itu kendalanya honor kita itu 25.000. Tapi alhamdulillah. Jadi pemain film itu ada peran pengganti, ada figuran, ada segala macam. Iya. Kita ini dituntut penampilan itu harus keren. Nah, kalau penampilan berarti berkaitan dengan pakaian. Jadi kita kan pengangguran di Jakarta. Orang dusun, pengangguran. Setiap hari harus ganti baju, kostum. Iya. Jadi saya sempat mengeluh dengan kakak sepupu saya. Kak, gimana saya main film ini? Ada apa, Dek? Ya saya ini harus ganti baju terus setiap kali main film ini. Setiap satu scene, satu episode. Sedangkan baju ini cuma beberapa lembar. Bawa dari kampung, sudah lusuh-lusuh baju. Nah, kemudian apa kata kakak? Dibuka lemari, silakan pakai yang mana. Ya sudah, pakaian beliau kerjaan saya pakai. Nah itu kan. Jadi saya bergantian sama kakak itu. Nah, kemudian setelah beberapa bulan, Kak, saya ini sudah pakai baju kakak ini sudah berulang-ulang. Iya. Semua di lemari, semua pakaian kakak sudah saya pakai semua. Tidak ada lagi yang baju kakak yang belum saya pakai. Jadi suatu hal penderitaan. Betul. Itu yang dialami di Jakarta kemarin ya. Betul. Kepengen jadi artis tapi pakaian nggak ada. Pakaian nggak ada. Nah, jadi itu suatu kendala bagi kita karena pemain film itu dituntut yang jelas kostum. Itu makanya saya lari ke film laga. Film laga itu kostumnya disediakan. Nah, itu disediakan. Saya tertarik gitu kan. Saya tertarik. Begitu saya ikut syuting pertama kali, selesai syuting kan dilihat bersama, ada layar. Dilihat di layar itu. Kemudian ada sutradara itu bilang, ini siapa nih? Ini diajak ya continuity terus menerus. Nanti tanda tangan kontrak. Saya ada di belakang. Saya bilang, wah itu saya. Tapi
apa benar yang ditunjuk di layar itu saya atau bukan. Iya. Tapi saya merasa saya itu. Kemudian setelah selesai mau pulang, kami setiap mau pulang itu terima honor, dipanggil satu-satu. Iya, langsung dibayar gitu. Langsung dibayar. Nah, pada saat itu saya terakhir menerima uang itu. Terakhir dipanggil. Nah, pas menerima uang itu Bang Herian, kami kontrak. Oh, kontrak sebagai apa nih? Peran pengganti. Oh, peran pengganti. Saya tanyakan, Bang, ini muka saya ditayang apa tidak layar itu? Nah, karena selama ini muka saya tidak pernah ditayangkan. Iya. Yang gerakan-gerakan yang loncat-loncat itu ya saya, tapi mukanya bukan muka saya. Kalau kali ini tayang. Wih, sudah senang. Senang. Kalau dulu kan kita tuh senang masuk TV, Iya, betul. masuk televisi senang, itu cukup. Ada lagi kejadian unik, Mang Ajis. Pada saat itu kita kan main film Laga Jaka Tingkir. Sampai saat ini saya masih ingat tayangnya 1930 di RCTI. Iya. Nah, kemudian pada saat itu saya telepon ke kampung. Mbak, jangan lupa ya, malam besok, malam Kamis nonton RCTI. Aduh aku, ngapo kau di situ? Aku main film. Kau ini bohong. Film apa? Apa kau wong dusun nak main film? Pokoknya nonton lah, Pak. Payo. Jadi Bang Ajis, malam Kamis itu diajaklah orang-orang tetangga kumpul di rumah nonton film Jaka Tingkir itu. Jaka Tingkir itu, nyaksikan. Jadi mereka tuh nonton di depan televisi. Nah, nggak tahu apa kesalahan apa dari pihak produser, dari pihak PT Film. Waktu itu saya masih ingat PT Dewangkara Film, sehingga malam Kamis itu ditunda penayangan. Orang kampung sudah kumpul di rumah, kemudian penayangan ditunda. Lalu nelpon dari kampung, kau ini jangan main-main, kami sudah malu ngumpulkan tetangga. Ngumpulkan tetangga? Sudah rame di rumah ini, di depan televisi ini, melotot. Habis sholat maghrib langsung isya, belum ada film kau itu. Setelah besoknya syuting, tanya, kenapa nih Bang? Oh, ini diundur minggu depan. Minggu depan. Sudah, minggu depan lagi telepon lagi. Mbak, nonton malam Kamis depan, Mbak. Sudahlah. Nah, malam Kamis ini tayang nih, Mbak. Jangan kau itu ya. Bohong lagi. Malu aku. Tidak, Pak, tayangnya. Ya sudah. Kemudian ngumpul lagi mereka tuh. Ngumpul lagi, ternyata tidak tayang juga pada saat itu. Sudahlah, kau ini bohong terus. Mana pulaunya muko kau tuh cak namain film, tidak mungkin lah. Jadi pada saat itu mereka kecewa, orang tua kecewa, keluarga kecewa, tetangga kecewa. Nah, jadi ya sudah, besok saya tanya lagi, aduh, kenapa nih Bang, malam Kamis kok nggak tayang lagi Bang? Nggak tayang Bang. Aduh gini Bang, ada kesalahan lagi. Ini kan istilah kalau waktu itu kejar tayang. Jadi kejar tayang tuh luar biasa memang. Nah, tapi ini kayaknya ada kesalahan teknis. Oh, berarti belum. Nanti saya kasih tahu. Nah, malam Kamisnya itu betul-betul tayang. Tapi tetangga, orang di rumah ndak ada yang nonton. Ndak ada yang nonton. Mungkin kecewa dengan dua kali. Kecewakan itu kan. Betul, Bung. Jadi saya ngelamun sendiri nonton. Nah, terus tapi karena kan televisi itu banyak, ada di kampung saya itu yang menonton. Nah, dia lari-lari ke rumah. Mang, itu ada Herian Mang di film Laga Mang. Ayo Mang nonton Mang, ayo Mang. Itu juga sudah separuh perjalanan. Nah, disitulah orang sudah rame. Wah, ternyata ada, tapi tidak full nontonnya. Nah, jadi saya kasih tahu setiap malam Kamis jam 19.30 itu ada Jaka Tingkir. Itu ceritanya. Ya, terus itu tadi belum terjawab kan Bung Herian. Kenapa kok sampai Bung Herian memutuskan untuk pulang kampung, tidak meneruskan karir di Jakarta sebagai seorang pemain film pada waktu itu?
Itu tadi karena kita kan diminta untuk diminta kalau film drama penampilan, sehingga kita tidak bisa memenuhi kostum setiap saat berganti. Jadi itu yang menjadi alasan Bung Herian untuk mengundurkan diri sebagai seorang pemain film pada waktu itu. Kemudian saya waktu itu sudah dekat artinya muka saya hampir kelihatan terus, tayang terus di layar. Biasanya saya peran pengganti tidak kelihatan. Nah, ini tayang terus. Itu yang sering itu di Jaka Tingkir. Ya, film laga lah. Tapi saat itu saya ingat sampai saat ini, kita pemain itu mau berangkat ke Surabaya waktu itu. Kalau Surabaya, seingat saya pada saat itu PT Dewangkara Film itu mencetak kaset. Dulu ada kaset CD. Kaset CD. Ada sekitar berapa keping, ribuan keping. Itu kita akan mengadakan promosi pertunjukan di salah satu swalayan di Surabaya pada saat itu. Nah, kenapa saya sudah dijadwalkan waktu itu mau ikut rombongan ke Surabaya. Nah, kemudian kalau tidak salah kantor yang tempat saya bekerja itu pindah kantor. Nah, pindah kantor saat itu belum ada handphone saat itu, masih pakai telepon rumah. Nah itu sudah dikasih kartu nama oleh sutradara Bang Herian, ini kita episode ini habis. Nah, kita kantor pindah, ini kartu nama, alamatnya ada, teleponnya ada, sudah. Itu pindah kantor, itu ceritanya. Kemudian setelah saya pulang, ganti baju karena capek. Pulangnya malam terus, 11, jam 10. Kemudian besoknya istirahat, karena salah satu episode sudah selesai. Besoknya istirahat, santai, main gitar. Kemudian ada keponakan yang anaknya sepupu tadi jemur pakaian, hari Minggu itu jemur pakaian. Nah, saya lihat ada celana saya yang saya pakai itu dijemur. Langsung saya ingat dengan kartu nama sutradara. Langsung saya ambil celana saya itu, saya buka kantongnya, itu sudah remuk. Sudah nggak bisa dilihat lagi, sudah hancur kartu nama itu. Kemudian saya susun satu-satu, saya jemur, sudah tidak bisa lagi. Nah, saat itulah saya kebingungan mau cari alamat di mana di Jakarta itu. Jadi saya memutuskan mungkin mencari-cari sama kakak mencari, terus saya lagi ke kantor yang lama sudah tutup. Sudah ada orang lain yang sewa itu. Saya tanya, kemana nih pindahnya kemana? Kurang tahu Bang. Sehingga setelah itu saya lagi alam TPRI. Saya lihat kalau saja ada teman-teman saya yang syuting di situ. Saya keliling situ di alam itu. Ada film-film laga yang lain, tapi yang rombongan saya tadi belum saya ketemukan. Nah, jadi hilang jejak. Jadi terputus di situ. Terputus. Bung Herian pada waktu itu. Betul. Sehingga tidak meneruskan menjadi satu pemain film lah. Betul. Akhirnya habis sebatas celana yang dicuci tadi. Betul. Terus begini Bung Herian, ini mungkin pembicaraan kita yang terakhir terkait sekarang kan Bung Herian sudah menjadi seorang YouTuber. Betul. Sudah banyak penggemar YouTube Bung Herian. Amin. Nah, bagaimana Bung Herian bisa terpikirkan untuk membuat suatu channel YouTube lah bagi Bung Herian yang katakanlah Bung Herian sudah menghasilkan lah dari YouTube ini, kira-kira awalnya? Jadi begini, awalnya saya tidak percaya sama YouTuber, sama YouTube itu tidak percaya. Saya ada aktif di media sosial, kegiatan-kegiatan yang saya upload di salah satu media sosial itu penontonnya di atas ribuan semua.
ada sudah 20.000. Kegiatan-kegiatan saya selama menjadi kepala desa itu luar biasa penontonnya. Nah, ada yang inbox, Pak Herian, itu sayang kontennya ditonton ribuan orang, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Coba Pak Herian buat YouTube biar menghasilkan. Oh, itu awalnya. Awalnya. Nah, terus saya jawab, menghasilkan apa? Menghasilkan uang, Pak. Nah, tapi tidak kita tanggapi karena saya tidak percaya. Kemudian dilanjutkan, makin hari, makin waktu, makin banyak inbox. Nah, gini saja Pak, kalau Pak Herian tidak mau bikin channel, kontennya kasihkan dengan kami. Nanti kita bagi-bagi. Nah, kemudian saya berpikir, apa benar ini menghasilkan? Nah, lalu saya mulai buka-buka channel-channel YouTube, diantaranya yang channel YouTuber terkenal Hatta Halilintar, saya buka, Ria Ricci saya buka, memang benar. Terus ada lagi salah satu YouTuber di Sumatera Selatan, memang benar-benar ngasih uang. Betul Pak Herian, saya lihat, iya sudah di print kan rekening hasil dari salah satu bank internasional dikirim. Oh betul ya, berarti benar nih. Terus perinciannya segala macam. Nah, di situ baru saya yakin. Kemudian saya berpikir ini mau buat konten apa? Iya. Nah, jadi konten apa? Saya berpikir sudah, saya memutuskan ngajak rekan-rekan untuk ngedit video, bikin konten segala macam. Ada kameramen, ada pemain. Nah, karena saya ingat waktu di Jakarta, saya pernah main film, ya saya bikin film. Iya. Nah, itu awalnya. Pengalaman yang lalu, masa lalu, biasanya buka kembali, dipraktikkan kembali ketika Anda menjadi seorang YouTuber. Nah, betul. Jadi, pengalaman di Jakarta main film, itu saya terapkan buat bikin film. Nah, kalau dulu kita pemain film, nah sekarang kita yang buat film. Bikin film sendiri. Bikin film sendiri. Nah, awalnya kita film ini film tentang kehidupan masyarakat di desa. Iya. Pertama kali tentang waris. Nah, kita ini kan waris ini. Nah, ini salah satu pengalaman menjadi kepala desa. Waris ini tersirat. Maka judul film saya yang pertama kali, waris tersirat, tak bersurat. Tak bersurat. Nah, itu. Jadi waris itu hanya tersirat, tapi tak bersurat. Betul itu, Bu. Nah, betul. Iya, tidak ada surat waris. Tidak ada surat, tapi tersirat. Tersirat. Jadi kalau kita ada warga nanya, ini tanah siapa Pak? Tanah saya Pak. Tolong buktikan bahwa ini kalau tanah Bapak. Oh, saya tidak ada Pak. Ini punya orang tua. Itu kan waris. Tapi punya mereka nih. Ketika kita minta suratnya, tidak ada surat. Nah, ketika pembagian waris, inilah menjadi ribut. Pembagian waris. Iya. Jadi Bung Herian termotivasi dan inspirasi katakanlah untuk mendirikan sebuah channel YouTube gegara ada yang banyak inbox Bung Herian terkait konten-konten mungkin di media sosial yang katakanlah selama ini tidak pernah menghasilkan uang, dan akhirnya Bung Herian terpikirkan dan tidak percaya pada waktu itu YouTube menghasilkan uang. Dan akhirnya Bung Herian bertanya-bertanya, nonton, sedikit banyak mungkin ada keberhasilan orang lain, maka Bung Herian mendirikan sebuah YouTube yang sekarang digeluti Bung Herian dan menghasilkan pundi-pundi uang untuk kawan-kawan dan Bung Herian sendiri itu. Betul, Bung. Jadi Bung Ajis begini. Setelah saya pelajari, saya laksanakan, setelah saya buat konten yang pertama itu hampir sudah puluhan ribu penonton. Kemudian saya juga lihat channel-channel yang lain, ada yang 10, 20, 100 penonton. Kita baru tayang saja sudah hampir berapa puluh ribu. Oh, berarti ini sudah bagus ke depan. Kemudian di sini peran membantu orang. Jadi saya pernah tanya, saya ada konten memberi uang kepada salah satu narasumber, memberi uang kepada masyarakat kecil. Yeah. Kemudian ada yang tanya saat itu ada pesta pernikahan.
saya dicegat. Pak Herian, saya menanya, kok Anda membantu orang itu di posting, di-upload, diperlihatkan di muka umum, di media sosial, Iya. tidak riak? Saya jelaskan begini, itulah YouTube. Kita membantu orang, maka orang itu akan menonton kita. Hasil dari tontonan orang itu menghasilkan uang. Nah, uang itulah untuk membantu mereka. Membantu tadi. Jadi berputar. Kalau kita tidak posting, kita tidak dapat uang. Iya. Karena YouTube ini semakin banyak orang nonton, maka kita semakin banyak dapat uang. Dan uang itu bukan untuk kita sendiri, untuk membantu orang-orang yang kita kasih uang tadi, betul. sehingga dia berputar. Nah, jadi Bung Ajis, itu salah satu motivasi selain untuk kita, dan kita juga bisa berbagi dengan orang banyak tadi. Iya. Jadi itu Bung Ajis. Jadi terakhir nih Bung Herian, Ya. ke depan ataupun kata-kata bijak lah untuk para guys yang lagi nonton talkshow kita, sampaikan Bung Herian. Rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada, bahwa yang saya alami, yang pertama, kalau kita melihat orang, baik itu idola maupun pejabat maupun siapa saja, maupun teman, pacar kira-kira kan, cowok, cewek, jangan kita perhatikan mulutnya. Karena apa? Perhatikanlah apa yang sudah diperbuatnya. Kalau Anda memperhatikan mulutnya, maka Anda akan tertipu. Nah, artinya jangan sekali-kali perhatikan mulutnya, tapi perhatikanlah pekerjaannya, perbuatannya. Seperti itu. Tuh, bagus Bung. Ya. Baik, Bung Herian, terima kasih atas kehadirannya di podcast SMSI Oki. Tentunya kita akan jumpa kembali nantinya, insya Allah. Oke, ya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mungkin momen ataupun pembahasan yang berbeda. Betul. Terima kasih sekali lagi Bung Herian atas Oke. kehadiran. Oke. Baik guys, itu tadi bincang-bincang saya bersama Bung Herian, salah satu YouTuber yang mengawali karirnya di tahun 2003 sebagai seorang pemain film di Jakarta. Dan kini beliau banyak artinya berorganisasi di masyarakat, seorang LSM, pernah ikut FES, jadi wartawan, dan pernah juga menjabat Kades. Artinya beliau sudah memiliki pengalaman-pengalaman baik yang pahit maupun yang manis dihadapi beliau. Nah, ini mungkin perbincangan hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menata kehidupan yang lebih baik ke depannya. Satu hal guys, jangan sekali-sekali Anda berharap bantuan dari orang-orang yang pernah kita beri bantuan. Itu saja. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, karena subscribe tidak bayar guys. Mohon dibantu. Dan tentunya bunyikan tanda loncengnya untuk mengupdate giat SMSI Podcast untuk selanjutnya. Demikian guys, terima kasih dan sampai jumpa.